dengan standar layanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Prinsipnya sama sebenarnya antara apotek dengan rumah sakit, yaitu ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Cuman bedanya adalah komponen atau item, ada penambahan item atau komponen yang dilakukan di rumah sakit, yaitu untuk pengelolaan bahan medis habis pakai. Di rumah sakit sebelum tahap perencanaan itu ada tahap pemilihan terlebih dahulu. Kemudian yang berbeda juga selain disimpan, obat tersebut juga ada sistem pendistribusiannya. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis, yang berbeda adalah kalau di rumah sakit, eh, tidak hanya melakukan pengkajian dan pelayanan resep, tetapi kita juga melakukan rekonsiliasi obat, kemudian ada visite yang dilakukan oleh apoteker, kemudian yang berbeda juga ada evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan juga pemantauan kadar obat di dalam darah. Mari kita coba teliti satu-satu apa sih bedanya. Oke, untuk perbedaan pertama yaitu dalam hal pemilihan. Karena ini di rumah sakit melibatkan banyak orang yang uh, memiliki banyak keahlian di bidang medis, sehingga banyak obat yang mungkin bisa digunakan, maka di rumah sakit itu perlu kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan yang mau disediakan sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan ini berdasarkan pada formularium dan juga standar pengobatan ataupun pedoman diagnosa dan terapi yang berlaku di rumah sakit tersebut. Formularium sendiri itu adalah daftar obat yang dimiliki atau dikeluarkan oleh dokter, oleh rumah sakit, maaf, yang disusun berdasarkan kesepakatan oleh staf medis atau tim medis. Formularium ini disusun oleh komite terapi dan medis yang dimana anggotanya biasanya adalah dokter, apoteker, perawat, terus bidan, dan juga ada pihak dari manajemen. Selain itu juga memperhatikan apakah terdapat standar sediaan farmasi yang telah ditetapkan, kemudian memperhatikan pola penyakit yang sedang terjadi di bulan tersebut atau di kuartal tersebut, kemudian memperhatikan efektivitas dan keamanan dari obat yang disediakan. Lalu dia harus memperhatikan juga pengobatan berbasis bukti. Pengobatan berbasis bukti itu maksudnya seringkali ada obat yang karena dia baru, dia belum masuk dalam pedoman terapi yang dimiliki oleh rumah sakit. Tetapi beberapa dokter kemudian mengusulkan obat itu untuk masuk karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, obat itu memberikan efektivitas yang tinggi untuk penyakit tertentu. Maka obat tersebut boleh dimasukkan ke dalam formularium. Itu namanya pengobatan berbasis bukti. Kemudian yang harus diperhatikan juga mutu, harga, serta ketersediaan di pasaran. Jadi jangan sampai obat tersebut tidak banyak berada di pasaran. Hal itu akan menyulitkan ketika obat sakit atau sehingga pasien tidak bisa mencari di apotek lain, atau akan memberikan kesulitan juga jika nanti pasien sudah pulang, pasien melakukan rawat jalan di layanan primer, tetapi tidak bisa mencari obatnya tuh harus dibeli di mana. Oleh karenanya, obatnya harus mudah ketersediaannya di pasaran. Kemudian, terkait dengan formularium, ada beberapa partai ingin mengembangkan formularium untuk memilih obat ke dalam formularium, maksud saya. Generik. Sorry. Bentar ya. Bentar ya, internetnya nggak stabil soalnya. Yang pertama digunakan itu adalah obat generik, kemudian diusahakan adalah obat-obat yang menguntungkan bagi pasien, artinya manfaatnya lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Bentar.
Oke, kemudian mutunya itu harus terjamin, termasuk ada data stabilitas dan bioavailabilitas yang biasanya disediakan oleh pihak industri atau pihak eh, salesnya. Kemudian obatnya harus praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Lalu praktis juga saat digunakan ataupun diserahkan kepada orang yang atau pasien yang menggunakan, serta menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Selain itu, obatnya harus punya rasio manfaat dan biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Untuk menghitung rasio manfaat dan biaya, nanti kalian akan mempelajarinya ketika di semester atas di mata kuliah yang namanya farmakoekonomi. Di situ kita akan menghitung uh, yang mana sih obat dengan efektivitas paling tinggi tapi biayanya paling rendah. Biasanya yang dihitung adalah obat untuk rawat inap. Karena ketika kita menghitung biaya, kita tidak hanya menghitung berapa harga obatnya untuk yang rawat inap, tetapi juga kita harus memperhatikan ada uang makan yang menjaga, ada uang transport yang menjaga, ada uang tidak pemotongan gaji yang menjaga yang menjadi termasuk dalam biaya rawat inap, kemudian ada biaya kamar dan lain-lain. Itu yang dinamakan nanti biaya langsung dan biaya tidak langsung. Itu adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan ketika kita menginput obat ke dalam formularium. Setelah dilakukan pemilihan, kemudian masuklah ke dalam fase perencanaan. Perencanaan ini prinsipnya sama seperti di apotik, jadi sesuai dengan formularium biasanya. Nanti akan ada metode-metode yang digunakan untuk dalam merencanakan, ada metode konsumsi, epidemiologi, kombinasi konsumsi dan epidemiologi, serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Balik lagi, tentang metode-metode ini nanti juga akan kalian pelajari lebih lanjut di farmakoterapi ataupun di apoteker. Pedoman perencanaan harus diperhatikan ketika kita merencanakan, karena ini rumah sakit, skalanya besar, maka harus perhatikan anggarannya, terus harus menetapkan prioritas. Obat atau penyakit mana nih yang mau diprioritaskan duluan, yang jumlahnya harus banyak atau yang harus dibeli duluan. Kemudian harus perhatikan juga sisa persediaan, masih yang tersisa di gudang berapa, apakah perlu kita memesan lagi atau tidak. Kemudian biasanya perencanaan juga melihat data pemakaian periode lalu. Periode lalu itu dipakainya berapa banyak, pemakaiannya banyak nggak ya? Kalau nggak banyak, maka sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk tidak dipesan dulu atau dipesan dalam jumlah lebih kecil. Kemudian harus diperhatikan waktu tunggu pemesanan. Dari kita mengeluarkan SP, surat pesanan, sampai barang itu diantar ke rumah sakit, itu butuh waktu berapa lama. Hal itu akan mempengaruhi kapan kita harus mulai pesan obatnya, supaya obatnya tidak sempat kosong ketika masih dalam waktu tunggu pemesanan tersebut. Dan harus memperhatikan juga rencana pengembangan. Rumah sakitnya nih mau dikembangkan ke arah apa nih? Mau fokus ke bidang spesialisasi apa misalnya? Dan itu harus dimasukkan dalam perencanaan obat. Pengadaan di apotek hanya lewat PBF, kalau di rumah sakit bisa lewat pembelian langsung, pembelian ini yang biasanya lewat PBF, kemudian bisa juga diproduksi sendiri. Diproduksi sendiri apabila rumah sakitnya memiliki sarana, memiliki tempat untuk memproduksi sediaan tersebut. Biasanya sediaan farmasi yang diproduksi itu adalah apabila dia tidak ada di pasaran. Kemudian setelah dihitung dia lebih murah jika diproduksi sendiri. Contohnya misalnya klinisi menginginkan elektrolit dengan jumlah konsentrasi sekian tertentu yang tidak ada di pasaran. Maka farmasi apabila tempatnya ada, dia boleh mengencarkan dari sediaan yang ada untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan oleh klinisi atau dokter. Kemudian sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil atau repacking, kemudian sediaan farmasi untuk penelitian, sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan, itu semua bisa dikemas sendiri. Notes-nya adalah sediaan farmasi yang dibuat sendiri itu tetap harus memperhatikan persyaratan mutu dan biasanya terbatas hanya untuk digunakan oleh rumah sakit itu, tidak untuk diperjualbelikan. Rumah sakit juga boleh menerima obat dari sumbangan, dropping, ataupun hibah, tetapi instalasi farmasi berhak untuk menentukan apakah sumbangan tersebut diterima atau tidak. Untuk menentukan diterima atau tidak, maka kita harus memperhatikan apakah sumbangan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
Kalau misalnya tidak sesuai, maka instalasi farmasi bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk menolak obat tersebut. Kemudian penerimaan ini sama, yang diperhatikan adalah kualitas barang, mutu, PBF yang memberikan itu harus jelas dan resmi. Setelah diterima, kemudian disimpan, karena komponen obat di rumah sakit itu lebih banyak, maka biasanya akan ada obat ataupun bahan kimia yang harus diberi label tertentu. Kemudian ada ketentuan untuk elektrolit konsentrasi tinggi, itu tidak disimpan di unit perawatan, tetapi disimpannya di instalasi farmasi, dan harus diberikan label yang jelas. Kemudian untuk obat-obat yang dibawa pasien sendiri dari rumah, itu harus disimpan khusus di ruangan dan juga diberi penanda supaya dapat diidentifikasi siapa pemiliknya, dan jangan lupa bahwa tempat penyimpanan itu tidak boleh bergabung dengan penyimpanan bahan lainnya. Kemudian penyimpanannya sama seperti di rumah sakit, yaitu memperhatikan FIFO dan FEVO, kemudian harus dipisahkan untuk obat-obat dengan kategori LASA, yaitu look alike, sound alike, yang tadi suaranya mirip-mirip, seperti dopamin, dobutamin, aminofilin, amoksisilin, seperti itu. Kemudian pendistribusian, ketika kita melakukan pendistribusian di rumah sakit, kita ada beberapa sistem yang digunakan. Sistem yang pertama ada sistem floor stock. Sistem floor stock ini di mana di ruang rawat inap, di bangsalnya seperti itu, akan ada gudang khusus atau ruangan khusus untuk menyimpan sejumlah obat ataupun sediaan farmasi yang sering digunakan di bangsal tersebut. Dalam jumlah, tentu saja dalam jumlah dan dosis tertentu. Nah, obat-obat inilah yang digunakan ketika ada persepan yang dibutuhkan untuk bank. Jadi dari instalasi farmasi, nanti akan ada penanggung jawabnya di bangsal tersebut. Penanggung jawab itulah yang mendistribusikan obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Sedangkan bedanya kalau misalnya metode lain, yaitu ada sistem resep perorangan. Kalau di resep perorangan, berarti pasiennya akan diberikan resep oleh dokternya, nanti pasiennya menebus sendiri ke apotek rawat jalan atau instalasi farmasi. Kalau sistem unit dose, di dalam sistem unit dose, maka pendistribusiannya berdasarkan resep perorangan, tetapi tidak diberikan langsung untuk, biasanya kan satu resep itu bisa untuk beberapa hari. Nah, di sistem unit dose diberikannya tidak dalam bentuk beberapa hari tersebut, tetapi diberikannya per satu kali minum. Jadi setiap hari apotekernya akan menyiapkan ini untuk obat pagi, ini obat untuk siang, obat untuk malam, dan obat-obat tersebut hanya diberikan ketika pagi, siang, atau malam. Sistem UDD itu paling menguntungkan dalam hal keamanan karena mengurangi resiko pasien salah minum obat. Sistem ini juga bisa dikombinasi, bisa UDD plus floor stock, atau UDD plus persepan, atau floor stock plus persepan, bergantung kepada kebutuhan dari rumah sakitnya. Setelah dikombinasi, maka akan ada pemusnahan dan penarikan. Ini peraturannya sama seperti yang berlaku di apotik. Nanti akan ada tugas terkait bagaimana pemusnahan dan penarikan. Nanti tugasnya akan di-share di Google Classroom. Kemudian untuk pengendalian, jadi ada tim yang tugasnya untuk mengecek apakah penggunaan obat itu sudah sesuai dengan formularium rumah sakit atau tidak, sesuai dengan diagnosis terapi atau tidak, serta memastikan bahwa semua persediaan itu masih cukup, tidak lebih, tidak kurang, tidak kosong. Oke, yang perlu dilakukan adalah harus identifikasi obat-obat slow moving itu apa, obat-obat yang jarang digunakan. Kalau dia slow moving berarti harus diperhatikan kapan obatnya dipesan. Kemudian untuk obat-obat dead stock, obat-obat yang tidak dipesan dalam waktu 3 bulan berturut-turut, maka obat tersebut harus diperhatikan mau diapakan nih obatnya supaya tidak terbuang sia-sia atau tidak kadaluarsa. Apakah dipikirkan indikasi lainnya atau diinformasikan ulang kepada klinisi yang ada di rumah sakit bahwa, oh kita punya loh obat ini, mohon bisa diresepkan, seperti itu. Supaya itu berjalan dengan lancar, maka juga harus dilakukan stok opnam secara berkala. Untuk administrasi sama kurang lebih, yaitu ada pelaporan internal dan juga pelaporan ke eksternal. Itu untuk pengelolaan sediaan farmasi, dan selanjutnya kita masuk ke pelayanan farmasi klinis. Kita akan bahas poin-poin yang berbeda saja. Poin berbeda yang pertama, itu adalah
rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat itu adalah proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat oleh pasien. Jadi kita mengecek apakah yang sudah apakah instruksi dari dokter itu sesuai tidak dengan yang ditangkap oleh pasien ataupun yang dituliskan oleh apotik lainnya, oleh petugas apotik. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan obat tidak diberikan, atau obatnya double, atau dosisnya salah, atau interaksi obat. Biasanya kondisi ini terjadi apabila kita pada pasien yang pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, pindah dari satu ruang rawat ke ruang rawat lain, atau pindah dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer, misalnya ke puskesmas. Nah, setiap kali pindah tuh semua obat harus dicek dulu. Instruksinya benar nggak? Ini sesuai nggak sama yang sebelumnya diberikan atau tidak? Kemudian, yang berbeda lagi itu adalah layanan informasi obat itu sama, konseling itu sama, kemudian visite. Jadi, apoteker itu boleh melakukan visite, boleh bisa bersama dokter, bisa juga sendiri ataupun bersama mahasiswa praktek misalnya. Maka sebelum melakukan kegiatan visite, dia harus mengumpulkan informasi dulu mengenai kondisi pasien dan memeriksa terapi obat dari rekam medis atau sumber lain. Apa sih kenapa harus visite? Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan melihat apakah ada masalah yang terkait obat yang muncul. Misalnya apakah ada efek samping, apakah pasiennya tidak bisa minum obat, apakah laju infusnya benar atau tidak. Itu semua dilakukan ketika visite. Lalu meso ini sama, nanti pelaporannya ke BPOM. Lalu untuk dispensing sediaan steril, ini adalah dilakukan oleh rumah sakit yang punya tadi tempat produksi obat sendiri. Tujuannya adalah menjamin pasien supaya menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, obatnya tetap steril, tetap stabil, dan petugasnya juga harus terlindung dari zat berbahaya. Biasanya obat yang disiapkan di dispensing adalah yang pertama pencampuran obat suntik. Jadi obat intravena dimasukkan ke kantong infus atau serbuk yang intravena itu dilarutkan. Inti dari sediaan dispensing adalah semua harus dilakukan di ruangan khusus. Di ruangan khusus tersebut harus ada biological safety cabinet. Biasanya ini apa sih seperti lemari. Kalau kalian pernah ke lab mikro atau ke laboratorium lab farmakatropis yang kita punya di belakang, itu di salah satu lab pasti ada seperti kotak yang di dalamnya tuh tempat orang-orang melakukan penelitian gitu. Itu namanya BSC, kemudian harus ada HEPA filternya. Selain mencampur sediaan steril, bisa dilakukan penyiapan nutrisi parenteral, kemudian untuk mencampur obat-obat kanker, obat-obat sitostastik. Kenapa harus dilakukan di tempat sendiri untuk obat kanker? Karena obat kanker ini sifatnya bisa membahayakan bagi atau bisa menyebabkan efek samping juga bagi orang yang menyiapkannya. Makanya untuk penanganan sitotastik tidak hanya butuh ruangan khusus, tidak hanya butuh HEPA filter, tapi juga harus menggunakan APD, terus apoteker yang melakukan itu sudah mengikuti pelatihan, dan juga harus memperhatikan bagaimana sih cara pemberian obat kanker tersebut. Yang terakhir adalah pemantauan kadar obat dalam darah. Ketika di farmakologi nanti kalian akan belajar bahwa ada obat-obat yang rentang terapinya sempit. Maksudnya adalah misalnya obat itu dosisnya hanya 1-3 mg. Berarti kan kecil banget tuh. Sehingga resiko seseorang untuk mengalami efek samping maupun obatnya menjadi tidak efisien itu kemungkinannya menjadi besar. Oleh karenanya, untuk memastikan obat tersebut masih dalam dosis yang efektif untuk pasiennya, diceklah kadar obat di dalam darah pasien itu berapa gitu. Ketika ditemukan bahwa kadar obatnya turun, maka obatnya bisa ditambahkan. Sebaliknya kalau kadar obatnya berlebih, maka dosisnya segera diturunkan. Oke. Begitu saja untuk terkait layanan kefarmasi yang ada di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, maka yang berbeda adalah beberapa aspek di pengelolaan bahan baku farmasi dan sediaan farmasi, serta kegiatan yang lebih banyak yang dilakukan di farmasi klinis. Untuk materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada sepertinya ya? Oke. Kalau tidak ada, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan waktu diskusi yang cukup lama, karena saya juga ditunggu